Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Afandi dengan NIM terakhir 30215. Perkenalkan, nama saya Vita Angelika, NIM 23011119140127 dari kelompok 6 Kesmafet MBKM. Perkenalkan, nama saya Skaring Jasabsari Prabowo dari dengan NIM 2301101119120007 dari kelompok 6 kelas Kesmafet MBKM. Perkenalkan, nama saya Salsati dari Hidayatullah IT, NIM 23010111498. Yang pertama adalah farm atau peternakan. Penerapan biosecurity yang tidak ketat akan memudahkan bibit penyakit untuk masuk ke dalam kandang. Maka dari itu, ayam dilakukan program vaksinasi, sanitasi kandang dan manusia, serta pemilihan lokasi kandang yang jauh dari pemukiman warga dan komoditas ternak lainnya. Ayam yang sebelum dipotong tidak diistirahatkan terlebih dahulu atau melakukan hal lain yang dapat memicu stres, kualitas dagingnya akan menurun. Selain itu, tidak adanya pemisah antara ruang kotor dan bersih dapat memicu penurunan kualitas daging ayam karena daging ayam tersebut dapat terkontaminasi oleh mikroba patogen. Namun di RPU Penggaron ini terdapat pemisah antara ruang kotor dan ruang bersih. Selain itu, ayamnya juga selalu disiram dengan menggunakan air. Yang ketiga ada stokis. Penurunan kualitas daging ayam yang terjadi di stokis dapat berupa tidak menjaga kualitas daging ayam hingga ke pasar. Contohnya, saat banyak permintaan pasar, stokis tetap menjual daging yang kualitasnya sedikit lebih rendah dari standar. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kualitas daging ayam dengan box pendingin dan tidak menjual daging yang kualitasnya menurun. Yang keempat adalah konsumen. Pemicu penurunan kualitas daging ayam di pasar yaitu lingkungan penjualan yang kotor. Kondisi yang kotor mengundang lebih banyak lalat yang datang untuk menurunkan kualitas dari daging tersebut. Namun pada pasar yang di Banyumanik, lingkungan penjualan daging ayam bersih dan sekelompok dengan penjual daging ayam lainnya. Uji organoleptik yang pertama yaitu warna daging. Warna daging ayam segar yaitu putih kemerahan dengan bau khas ayam. Apabila amis, masih dalam batas wajar. Daging ayam yang segar apabila ditekan, daging ayam tersebut cepat kembali. Penekanan juga dapat dilakukan untuk menguji pemalsuan pada daging. Apabila daging ayam tersebut ditekan dan mengeluarkan air, tandanya daging ayam tersebut pernah disuntik dengan air. Uji organoleptik lainnya yaitu apabila daging ayam segar dipegang, daging tersebut tidak lengket atau berlendir. Daging yang tidak segar atau busuk memiliki warna yang cenderung lebih pucat dibanding daging ayam segar, ditambah dengan bau busuk yang menyengat. Daging yang tidak segar apabila ditekan, daging ayam tersebut tidak cepat kembali. Dan apabila dipegang, daging tersebut memiliki tekstur yang lengket dan berlendir. Titik kritis penurunan kualitas telur dari farm atau peternakan hingga konsumen dapat dimulai dari peternakan yang tidak menerapkan biosecurity ataupun sanitasi maupun isolasi yang baik sehingga dapat menyebabkan lalat seperti ini yang dapat mempengaruhi kesehatan ayam petelur itu sendiri. Selanjutnya, kondisi alas kandang yang kurang bersih akibat dari feses maupun ekskreta dari ayam tersebut yang dapat menempel pada cangkang telur. Pemberian obat-obatan maupun antibiotik yang tidak sesuai dengan waktunya dapat menyebabkan residu pada telur. Penurunan kualitas saat pengambilan telur terjadi karena pengambilan telur tidak diseleksi terlebih dahulu menurut kualitasnya. Kemudian pengumpulan telur tidak memperhatikan tanggal pengambilan sehingga dapat tercampur dari yang baru maupun telur yang lama. Tempat penyimpanan yang tidak
bersih juga dapat menurunkan kualitas telur. Penurunan kualitas pada distribusi terjadi karena pengangkutan pada bak terbuka sehingga rentan terkontaminasi dari udara kotor maupun basah karena air hujan. Kemudian, lama pengangkutan dan kondisi jalan yang tidak rata dapat menyebabkan telur terkoyak maupun tergoyang-goyang. Penurunan kualitas pada stokis maupun penadah telur dapat terjadi karena telur yang tidak dipisah antara yang baru maupun yang lama, tempat penyimpanan maupun lama penyimpanan. Dapat terjadi juga cemaran mikroba yang terjadi di agen-agen karena pencampuran telur dari berbagai asal maupun umur telur tersebut. Perbedaan cara memasak telur pada konsumen juga dapat menyebabkan perubahan kualitas dari telur tersebut. Pengujian kualitas telur yang pertama yaitu kita melihat uji organoleptik yang dilihat dari warna dari cangkang telur tersebut, di mana sekarang terdapat 3 sampel telur. Yang pertama adalah telur dengan warna sangat coklat, telur berwarna coklat, dan telur berwarna krem atau agak keputihan. Perbedaan warna ini terjadi karena perbedaan dari ketebalan cangkang telur tersebut, di mana cangkang telur yang sangat coklat ini sangat tebal, sedangkan ini tebal, dan cangkang telur yang berwarna putih ini sangat tipis, dan terbukti dari telur ini yang sudah pecah saat terjadi transportasi atau distribusinya. Selanjutnya kita akan melakukan uji apung pada telur. Di sini kita menggunakan satu buah wadah yang berisi larutan garam 10% dan 3 buah sampel telur, di mana sampel telur ini yaitu 2 telur ayam dan 1 telur bebek. 2 telur ayam ini, yang pertama adalah telur yang baru, sedangkan telur kedua adalah telur yang sudah lama. Nah, sedangkan telur bebek ini digunakan sebagai telur yang sudah sangat lama penyimpanannya. Kemudian ketiga telur ini akan dicelupkan ke wadah berisi larutan garam 10%. Di sini nampak bahwa telur yang masih baru kondisinya tertidur, sementara telur yang sudah lama dan telur bebek kondisinya agak terapung ke atas, di mana hal ini terjadi karena pada cangkang telur terdapat gelembung udara seperti ini. Nah, pada telur baru gelembung udaranya masih kecil seperti ini, sedangkan pada telur bebek gelembung udaranya sudah sangat besar sehingga menyebabkan telur ini agak mengambang ke atas. Kemudian kita melakukan uji konsistensi telur, di mana di sini kita sudah memiliki 2 sampel. Yang pertama adalah telur pertama, yaitu telur yang masih baru, dan telur kedua adalah telur yang sudah agak lama. Nah, pertama kita melihat pada telur baru terdapat batas antara putih telur yang terlihat jelas. Batas antara putih telur yang tebal dan yang tipis terlihat jelas, sementara di telur yang sudah lama tidak terdapat batas yang jelas antara putih telur yang tebal maupun yang tipis. Kemudian pada kedua telur ini tidak terdapat benda asing, namun pada telur lama terdapat sedikit benda asing
yang ada di batas antara kuning telur dan putih telur, sedangkan tidak ada di telur yang baru. Kemudian bentuk kuning telur pada telur baru terlihat masih di tengah, sedangkan pada telur yang lama sudah agak ke pinggir. Selanjutnya kita akan mengecek konsistensi antara kedua telur ini, di mana telur yang baru jika diambil, telurnya tidak mudah pecah telur kuningnya, sedangkan pada telur yang lama langsung pecah seperti ini. Yang pertama adalah dari aspek farm. Farm tidak menerapkan biosecurity dengan baik, sehingga ternak yang diperah rentan terkena penyakit. Kemudian pemberian zat kimia atau antibiotik secara berlebihan, sehingga susu mengandung residu. Memerah dan menjual susu dari ternak yang mengalami penyakit, sehingga memungkinkan susu terkandung bibit penyakit. Kemudian yang kedua adalah dari aspek pemerahan. Proses pemerahan yang kurang higienis, baik dari pemerah, ternak maupun penampung susu, sehingga susu rentan terkontaminasi kotoran maupun mikroorganisme. Pemerahan pada ternak yang kondisi ambingnya masitis, sehingga susu yang dihasilkan tercemar mikroorganisme. Selanjutnya adalah dari aspek distribusi. Kondisi susu segar saat didistribusikan sangat rentan rusak apabila pengangkutan terlalu lama. Jadi sebaiknya susu dipasteurisasi terlebih dahulu. Kondisi tempat penampung dan pembawa susu yang bukan berupa milk can juga dapat menurunkan kualitas susu. Selanjutnya adalah dari aspek stokis atau IPS. Dari aspek ini dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan susu segar, kualitas packaging yang kurang baik, dan waktu penyimpanan susu baik segar maupun olahan. Yang terakhir adalah dari aspek konsumen. Tempat dan lama penyimpanan yang kurang cocok dengan susu. Metode pemasakan yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah konsumen tidak dapat membedakan antara susu segar dan susu yang telah ditambah santan atau air. Selanjutnya adalah uji alkohol. Uji alkohol pada susu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah dengan menuangkan susu sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 5 ml alkohol 70%. Setelah itu, tabung dikocok perlahan-lahan. Uji alkohol positif ditandai dengan adanya butiran susu yang melekat pada dinding tabung reaksi, sedangkan uji alkohol negatif ditandai dengan tidak adanya butiran susu yang melekat pada dinding tabung reaksi. Dari gambar dapat kita ketahui bahwa uji alkohol tersebut menunjukkan hasil negatif karena tidak adanya butiran susu yang melekat di dinding tabung reaksi.